Yo dude, dalam video monitor ini, gue menggunakan Adobe Photoshop CC 2018. Apabila terdapat beberapa tools dan fitur yang tidak muncul di Photoshop kalian, mungkin karena kalian menggunakan Photoshop di bawah versi yang kami pakai. Pentingnya displacement map untuk mockup. Nih contoh, misalnya ada kertas, terus lu gambar, terus kertasnya lu tekuk. Maka gambarnya akan terdistorsi atau berubah bentuk. Nah, di Photoshop, untuk membuat efek gambar yang tertekuk adalah dengan displacement map. Jika lu hanya menempelkan gambar lalu mengubah blending modenya, boleh aja dilakukan kalau bidangnya rata. Tapi kalau ada lekukan, kayaknya lu harus menerapkan displacement map deh dude. Oke, yuk simak sudah. Oke, udah ada mbak-mbak dengan jeruknya di sini. Gue akan menempelkan sebuah gambar pada kain background yang bergelombang ini. Sebelum melakukan itu, gue buat terlebih dahulu displacement map-nya. Pada tab channel terdapat 4 pilihan, yaitu RGB, Red, Green, Blue. Lalu pilih channel yang memiliki kontras yang paling terlihat sisi gelap dan terangnya. Red terlalu cerah hampir di setiap bagian. Green cukup baik, memiliki perbedaan antara model dan background. Tapi yang lu harus perhatikan adalah kontras dari backgroundnya ya. Blue, nah gue rasa kontras channel blue yang paling tepat dari foto ini. Sekarang klik kanan channelnya dan klik duplikat channel. Jadikan ini sebagai dokumen baru. Gue beri nama displacement strip 01. Lalu oke. Gue ingin menambah tingkat gelap dan terangnya dengan level. Tekan Ctrl L. Shadownya gue beri angka 60. Highlightnya 225. Oke, sekarang hal penting. Tambahkan blur. Klik filter, blur, Gaussian blur. Gue beri angka 3,5 pixel pada dokumen yang memiliki resolusi 1000 x 2000 pixel ini. Kenapa ditambahkan blur? Agar nanti nggak terjadi efek jagged pada saat gambarnya telah diberi filter displacement map ini. Sekarang save secara terpisah dokumen ini. Gua udah menyiapkan foldernya dan save dengan format .psd. Sekarang kembali ke dokumen utamanya. Kembalikan channels ke RGB dan aktif pada tab layers. Sekarang masukkan gambarnya. Lalu sesuaikan ukurannya. Oke, mungkin gue perlu masking gambarnya ini agar mbaknya tetap terlihat. Matikan dulu layer orange. Aktif pada layer background, pilih Quick Selection Tool untuk seleksi. Dan klik Select Subject. Oke, sekarang aktifkan lagi layer orange, klik Add Layer Mask. Lalu tekan Ctrl I untuk membalikan maskingnya. Klik ikon rantai untuk membebaskan gambarnya jika lu pengen mengatur ulang posisi gambarnya. Nah, persiapan sudah selesai. Sekarang klik filter, distort, displace. Gue gunakan settingan standar aja. Lalu oke, dan pilih dokumen displacement map yang di save sebelumnya. Double klik, zoom in, maksudnya ke atas. Sekarang ubah blending mode-nya menjadi multiply atau linear burn yang warnanya lebih pekat. Nah, gue ingin mendapatkan kembali tekstur kain dan juga pencahayaannya. Double klik layer orange. Pada underlying layer, pisahkan node putih menjadi 2 bagian. Dengan tahan Alt, klik kiri. Sekarang geser yang kiri, gue atur sekitar 165. Ya, sip, oke. Dan inilah hasil menggunakan displace. Lihat pada bagian kain yang tertekuk. Gambarnya juga ikut tertekuk. Kalau tanpa menggunakan displace, gambar tetap tegas, tidak ada efek tertekuk. Jadi begitulah fungsi displacement map. Paham duda sampai sini? Kalau belum, gue akan recap. Oke, udah ada mbak-mbak yang merapihkan tempat tidurnya.
Tapi nggak tahu juga ini tempat tidurnya apa bukan. Bisa aja tempat tidur tetangga. Loh. Oke, ke tab channel. Pilih channel yang kontrasnya bagus. Oke, blue. Klik kanan, duplikat channel. New document. Displace 02. Oke. Ctrl L. Shadow 60. Highlight 235. Oke. Filter. Blur. Gaussian blur. 3,5 pixel. Oke. And then save. Back to the original photo. Click RGB and click layers. Now put your image in here. Loh, kok jadi Inggris? Oke, gue masukkan gambar black cat. Sesuaikan ukurannya. Klik kanan, perspektif. Sekarang filter distort, displace. Displace 02. Oke, ubah blending mode-nya menjadi multiply atau linear burn. Foto ini gue pilih multiply aja, yang lebih soft hitamnya. Lalu double klik untuk membuka layer style. Dan atur underlying layernya 180, oke. Selesai. Lagi. Masukkan foto berikutnya. Dan gue mau mengambil gambar dari dokumen sebelumnya. Gue atur agak sedikit dekat dengan tangan si mbaknya. Nah, ini pentingnya gambar dalam Smart Object, karena lu bisa melihat dan mengedit konten atau filter apa yang telah dipakai. Di sini udah ada displace. Double klik, oke. Karena gua udah persiapkan sebelumnya, jadi gua tinggal load displace 03 ini. Hup, tuh kan kelar. Next, lagi-lagi biar hafal. Waduh, kok berwarna bang? Klik tab channel. Nah, kali ini kontras yang terbaik ada di channel red. Klik kanan, duplikat channel. New document. Displace 04. Oke. Ctrl L. Shadow 20. Highlight 200. Oke. Filter. Blur. Gaussian blur. 3,5 pixel. Oke. Lalu save. Kembali ke dokumen utama. Klik channel RGB, kembali ke tab layers. Misalnya di sini gue beri tulisan Dude. Gue posisikan di tengah dan perbesar ukurannya. Jangan lupa untuk membuatnya menjadi Smart Object. Lalu klik filter, distort, displace. Oke, load displace 04. Nah, karena ini objeknya cerah dan backgroundnya gelap, ubah blending mode menjadi di antara overlay atau soft light. Gue pilih soft light. Kalau lo ingin lebih terlihat tulisannya, duplikat layer text, ubah blending mode-nya menjadi normal. Sekarang double klik layernya. Pada underlying layer, sekarang kebalikannya. Yang hitam dibagi menjadi 2. Alt klik kiri. Lalu digeser ke kanan. Gue atur sekitar 169. Opacity-nya juga gue turunkan menjadi 69 cukup. Dan oke. Selesai. Jadi begitu deh. Oh, thank you. Kemarin ada Saweria dari Aziz Ramdhani. Makasih banyak atas semua ilmu yang Bang Ega kasih. Sehat terus dan semoga rezekinya dilancarkan ya Bang. Amin, sama-sama Bang Aziz. Semoga sehat-sehat dan lancar juga rezekinya. Pokoknya sama-sama, buat semua penikmat konten di Nihil Project juga, oke? Terima kasih sawerianya Bang Aziz. Thanks udah support. Sip, sekian monitor ke-55 ini tentang displacement map. Jika menurut lu video ini bermanfaat, support channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Dan kalau lu punya karya visual di Instagram, silakan boleh tag akun Nihil Project. Ntar gue masukin ke dalam sorotan. Klik follow tuh sekalian. Enggak juga gak apa-apa. Oke Dude, gue Ega. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cayo.